Om Swastiastu. Berikut ini adalah materi bimbingan klasikal yang berjudul Profesi atau Pekerjaan dalam Meningkatkan Taraf Hidup. Pada kelas 12 SMK, tugas perkembangan mencapai kematangan dalam pilihan karir. Bidang bimbingan karir dengan tujuan layanan, peserta didik dapat memahami profesi atau pekerjaan setiap orang dalam meningkatkan taraf hidupnya, serta dapat memilih dan menentukan jenis profesi atau pekerjaan yang akan ditekuni di masa mendatang. Dalam suatu kehidupan, setiap orang harus berusaha untuk hidup mandiri dengan memiliki profesi atau pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk meningkatkan taraf hidup selalu berhubungan dengan cara bagaimana untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan profesi atau pekerjaannya. Banyak profesi atau pekerjaan yang ada di masyarakat dengan cara memperoleh penghasilan yang berbeda-beda, tergantung dari cara yang dilakukannya. Ada yang dengan cara bekerja di tempat orang lain, seperti di perusahaan, perkantoran, dan lain-lain. Ada yang bekerja menjual keahlian atau profesi yang dimilikinya. Ada juga yang membangun usaha mandiri atau wirausaha, dan lain sebagainya. Kita mulai materinya dari profesi atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Nah, pernahkah Anda mengamati aktivitas sehari-hari orang dewasa? Mungkin Anda bisa mengamati bapak, ibu, paman, ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitar Anda. Apabila Anda amati dalam kehidupan sehari-hari, orang dewasa dalam suatu keluarga, paling tidak kepala keluarganya, Anda akan menemukan bahwa ia menekuni suatu kegiatan yang bisa mendatangkan rezeki untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Anda akan mengamati ada orang yang bekerja pada orang lain. Dengan pekerjaan yang ditekuninya, ia mendapatkan gaji atau upah. Mereka disebut sebagai pekerja atau pegawai. Rezeki yang mereka peroleh berupa gaji, tunjangan, serta jaminan-jaminan tertentu seperti jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Ada orang yang memperoleh rezeki dengan cara bekerja secara mandiri. Mereka menjual jasa pada orang lain. Atas dasar jasa yang dilakukannya, ia mendapatkan rezeki. Pekerja mandiri bervariasi dari misalnya seperti tukang tambal ban di pinggir jalan, pemilik toko, hingga dokter atau pengacara yang buka praktek sendiri. Ada juga orang yang mencari rezeki dengan membuka suatu usaha dan ia menggaji orang-orang profesional untuk menjalankan usaha itu. Ia bisa disebut sebagai pemilik usaha atau pengusaha. Orang-orang seperti ini bisa saja tidak menjalankan sendiri usahanya. Orang-orang yang menjadi pegawainya lah yang menjalankan usahanya, dan ia mendapatkan rezeki dari keuntungan yang diperoleh perusahaannya itu. Selain itu, ada orang yang menjadi penanam modal. Jadi orang itu menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Menginvestasikan ya. Jadi orang ini disebut dengan investor. Nah, berikut ini adalah The Cash Flow Quadrant Robert T. Kiyosaki. Ya, jadi Robert ini menggambarkan 4 kelompok manusia dalam suatu gambar kuadran yang disebut sebagai cash flow quadrant. Nah, berikut seperti ini ya. Jadi huruf E ini singkatan dari employee, pekerja atau karyawan. S itu singkatan dari self-employed, pekerja mandiri. B singkatan dari business owner,
yaitu pengusaha, I-nya singkatan dari investor atau penanam modal. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah seseorang mesti harus ada pada salah satu kelompok di antara 4 kelompok tersebut? Nah, dalam kehidupan nyata, ternyata bisa saja seseorang berada sekaligus pada lebih dari satu kelompok. Ambil saja contoh ya, misalnya pekerjaan sebagai seorang dokter. Bisa saja ia adalah dokter pemerintah atau pegawai yang masuk dalam kelompok E berarti ya, namun pada waktu bebasnya ia melakukan praktek dokter di rumah. Jadi dia sebagai pekerja mandiri masuk pada kelompok S ya. Bahkan ada juga dokter yang memiliki rumah sakit sendiri untuk mengoperasionalkan rumah sakit. Tentu saja ia tidak bisa bekerja sendiri. Ia akan menggaji dokter lain, perawat, dan beberapa tenaga kerja lain agar rumah sakit tersebut bisa berjalan dengan baik. Dengan memiliki rumah sakit sendiri yang mempekerjakan beberapa karyawan, maka ia bisa dikelompokkan sebagai usahawan. B ya, usahawan. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dokter seperti itu berarti masuk dalam 3 kuadran sekaligus sebagai pegawai kelompok E, pekerja mandiri kelompok S, dan sebagai usahawan kelompok B. Coba sekarang renungkan akan berada di kuadran manakah Anda besok saat menjadi orang dewasa? Apakah Anda akan menjadi karyawan atau pegawai? Kelompok E, pekerja mandiri. Kelompok S, sebagai pengusaha. Kelompok B, ataukah sebagai investor. Kelompok I. Nah, pada kesempatan kali ini, kita cermati kelompok karyawan E dan pekerja mandiri kelompok S. Apa saja yang dapat dimasukkan dalam kelompok E? Dan yang lebih penting, bagaimana caranya Anda dapat memasukinya? Demikian juga pada kelompok S, pekerja apa saja yang dapat digolongkan sebagai pekerja mandiri, serta bagaimana Anda dapat memasukinya. Pekerjaan yang masuk dalam dua kelompok tersebut, E dan S, ternyata sangat bervariasi. Jadi, ada pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus sehingga siapapun asal mau melakukan pekerjaan itu dan menekuninya, ia bisa mendapatkan rezeki untuk hidupnya. Untuk menjadi karyawan cleaning service misalnya, seseorang tidak membutuhkan syarat keahlian yang khusus ya. Artinya ia tidak harus lulus sekolah tertentu agar bisa masuk dalam pekerjaan menjadi cleaning service. Seorang tamatan SMP, SMA, SMK, atau bahkan hanya tamatan SD sekalipun bisa saja diterima dalam pekerjaan ini. Asal ia sedikit mau mempelajari tugas-tugas sebagai cleaning service ya. Jadi berikut ini bisa menggambarkan beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Artinya siapapun dengan latar belakang apapun bisa masuk dalam pekerjaannya itu ya. Keterampilan dalam mengerjakan tugas akan diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Berikut contohnya seperti misalnya tukang tambal ban, tukang bakso keliling, penjual koran, kemudian pembuat batu bata, tukang beca misalnya, terus kuli bangunan, atau membuka warung di rumah ya. Nah, kemudian yang kedua, ada pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, di mana keahlian ini bisa diperoleh melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu bisa dilaksanakan melalui pendidikan formal, bisa juga dilakukan melalui pendidikan non-formal. Pekerjaan jenis ini bisa dimasuki oleh siapa saja dan latar belakang pendidikan apapun, asalkan ia mau belajar untuk memperoleh keahlian itu. Sebagai contoh ya, apabila Anda ingin menjadi montir elektronika, maka Anda harus menjadi atau memiliki keahlian di bidang elektronika. Untuk mendapatkan keahlian di bidang itu,
itu, Anda bisa mengikuti pendidikan pelatihan elektronika. Pada beberapa kasus, bahkan ada orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut karena ia bertahun-tahun bekerja menjadi pembantu montir elektronika yang mengizinkan ia membantu sambil belajar tentang elektronika tentunya ya. Jadi berikut contohnya pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, yaitu yang diperoleh melalui pelatihan, seperti misalnya memontir mobil, perias pengantin, pekerja salon, fotografer, artis atau selebritis, pelukis, sopir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah dan karenanya seseorang yang ingin memasuki pekerjaan tersebut harus memiliki bekal ijazah pendidikan tertentu. Seseorang yang ingin menjadi hakim misalnya haruslah lulusan dari perguruan tinggi Fakultas Hukum. Orang yang tidak memiliki ijazah sarjana hukum tidak dimungkinkan untuk menjadi hakim. Anda yang ingin menjadi perancang bangunan, baik bekerja dalam suatu perusahaan atau bekerja mandiri, haruslah memiliki pendidikan yang sesuai dari jurusan arsitektur. Nah, berikut daftar pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan keahlian itu didapatkan melalui pendidikan formal, misalnya menjadi hakim, menjadi perawat, pekerjaan menjadi guru, sebagai dokter, pilot, dan lain sebagainya. Nah, apakah suatu pekerjaan termasuk dalam kelompok E, karyawan, atau S, pekerja mandiri? Ternyata penggolongan dalam kelompok E atau S bukanlah dilihat dari sudut pekerjaannya, tapi dari sudut bagaimana ia mendapatkan rezeki dengan pekerjaannya itu. Kembali kita ambil contoh seorang dokter. Seorang dokter bisa disebut karyawan dan masuk golongan E apabila menjadi karyawan dalam sebuah instansi atau rumah sakit. Dari kerja yang dilakukannya itu, ia mendapat gaji, tunjangan, dan jaminan-jaminan tertentu dari instansi tempatnya bekerja. Namun, ia adalah pekerja mandiri dan masuk golongan S apabila ia buka praktek sendiri dan ia mendapatkan rezeki berdasarkan layanan yang ia lakukan pada pasiennya. Makin banyak pasiennya, maka makin banyak pula yang memperoleh rezeki. Contoh ini dapat diperlebar pada beberapa pekerjaan lainnya. Montir yang bekerja pada suatu bengkel bisa disebut pekerja, tapi montir yang memiliki bengkel sendiri digolongkan sebagai pekerja mandiri tentunya ya. Materi bimbingan klasikal yang berjudul Profesi atau Pekerjaan dalam Meningkatkan Taraf Hidup. Terima kasih. Om Santi 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 Om.